Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Gus Bro dan sahabat-sahabat Air Nusantara dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini kita kolaborasi Air Nusantara dengan Gus Bro Channel. Kali ini tepatnya kita berada di desa Jatipasar, teman-teman. Ini sahabat-sahabat ya, berada di Jatipasar, Dusun Ringin Lawang, Kecamatan Trowulan. Posisi tepatnya kita ya sedang berada ini ada situs. Di situs nanti kita tanyakan kepada Gus Bro, ini kira-kira tempat situs apa dan fenomena ataupun mistisnya yang sudah berkembang di sini apa kira-kira. Jadi mulai sejarahnya dan mistisnya itu kira-kira apa. Nanti penjelasannya nanti dari Gus Bro. Selamat malam Gus Bro. Ya, ini Gus Bro. Ya, ingin tahu sebetulnya ini kira-kira apa ya Gus Bro di sini nih. Ini kan posisi tanahnya memang lebih tinggi. Dari sana itu ke selatan lebih rendah. Di sini paling tinggi. Ya, dari atas permukaan sana kira-kira sekitar hampir 3 meter ini Gus Bro. Terus di sini juga pada banyaknya ketakutan. Ini kalau siang aja jarang orang melintas di sini. Walaupun di sini dekat dengan pemukiman penduduk kan, tapi jarang sekali orang yang berani lewat sini. Rumor yang berkembang katanya mitosnya dan gini dan kita kan nggak tahu kita. Makanya di sini kita kolaborasi dengan Gus Bro Air Nusantara dengan Gus Bro Channel bisa menjelaskan secara spiritualnya atau hal-hal apalah yang akan terjadi, mungkin yang terjadi ketika orang melintas di sini, kira-kira di sini mengganggu warga sekitar apa enggak, gitu. Memang kayak gini Gus Bro ya, sangat rimbun sekali, menjelaskan bahwa nggak pernah ada aktivitas penduduk di sini, jarang sekali kalau nggak betul-betul perlu di sini. Ya, silahkan Gus Bro bisa dijelaskan. Ya sahabat Gus Bro dimanapun Anda berada dan sahabat AR Nusantara dimanapun Anda berada. Di saat saya memasuki pekarangan atau memasuki situs ini, saya merasakan sesuatu, ada penjaga di sana. Ada 2 ular, tetapi yang satu itu sangat agresif. Yang satunya tetap di situ, yang satunya melingkar di situs ini. Dan saya rasakan di sini tepat di kanan saya ini, saya merasakan ada energi atau ada pintu masuk ke alam lain. Di sini saya merasakan ada, seakan-akan saya merasakan masuk ke alam lain. Dan saya sempat ritual tadi, ada yang menuntun saya, seorang putri sangat cantik. Beliau tidak mau disebutkan siapa beliau. Beliau hanya sekilas menjelaskan di sini dulu adalah tempat suci atau tempat bisa dikatakan tempat ibadah. Dan saya tadi diajak jalan-jalan dari sana sampai sana dan sampai situ, itu ada gentong yang berisi air, gentong tanah liat itu. Beliau menjelaskan sebelum masuk ke situs ini, siapapun harus disucikan atau cuci tangan atau cuci kaki. Kalau dalam Islam itu wudhu, kalau dalam agama beliau itu untuk mensucikan sebelum masuk area situs ini. Berarti dari arah selatan gitu Gus Bro ya? Dari arah selatan juga arah utara ada gentong gitu ketika masuk. Jadi ada setiap sudut itu ada. Sudut ya? Iya. 4 penjuru Gus Bro. Ada 4 penjuru. Tapi pintu masuknya itu ada di sebelah barat. Ada di sebelah barat. Iya, ada di sebelah barat. Dan di sini kayaknya dulu ada, saya tadi melihat ada aktivitas zaman dahulu itu ada peribadatan tepat untuk menghadap ke timur. Ini Gus Bro, yang ini kan dari struktur bangunan di area sini yang paling kelihatan kan hanya ini sekitar 1 meter persegi dengan susunan batu bata
sampai 3 batu bata. Mungkin di sini sebetulnya dulu itu tempat apa di sini? Atau mungkin patung atau apa ini Gus Bro ya? Iya. Kalau saya rasakan tadi kan ada bunyi gemericik air gitu loh. Entah ini saya tanyakan lebih lanjutnya, iya. Beliau tidak menjawab. Nanti akan tahu dengan sendirinya. Entah ini dulu petirtaan atau apa. Tapi di sini memang beliau mengatakan ini tempat suci. Tempat kalau memang tetanya tempat ibadah. Entah itu di era yang siapa, beliau entah itu tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan. Era Mojopahit atau apa nggak menjelaskan? Tidak menjelaskan. Gitu. Beliau hanya saat saya tanya seperti itu, beliau hanya senyum saja. Tapi Gus Bro sempat nggak melihat untuk area di sekitar sini kira-kira selain bangunan ini kira-kira kan banyak warga yang penasaran sebetulnya. Iya. Sebetulnya kalau digali ini bisa menemukan apa lebih besar bangunnya daripada ini kayak di bawah. Kelihatannya lebih besar dan saya tadi ditunjukkan di situ ada kayak ada pembatas. Oh, ada pembatas. Di sana ada pembatas. Entah itu bangunannya masih ada atau sudah hancur, saya tidak tahu. Cuma memang kilas balik dari zaman dahulu itu ada suatu pembatas. Oke, Gus Bro. Kembali lagi sama ini mistisnya juga. Tadi kan mengatakan bahwa di sini dijaga 2 ular, satunya agresif, satunya melingkar. Jadi istilah menjaga ya. Itu kira-kira ganggu enggak itu kira-kira Gus Bro ya? Sebenarnya beliau itu tidak mengganggu. Iya. Beliau hanya kalau beliau menampakkan diri tidak tujuan untuk mengganggu, tapi menunjukkan saya di sini tuh ada. Minimal kita permisi. Gitu loh. Masuk nggak apa-apa sebenarnya ini untuk siapapun yang mau ke sini tuh tidak jadi masalah. Gitu. Ya, asalkan kula nuwun permisi atau assalamualaikum itu sudah cukup. Beliau tidak minta apa-apa sih. Nah, kenapa kok beliau itu selalu menampakkan diri saat ada orang yang ingin mengangkat ini atau yang itu? Karena beliau itu menjaga, disuruh untuk menjaga bangunan ini. Sebenarnya itu saja. Kalau dari ini Gus Bro, dari pada zaman Belanda ini cerita nenek moyang yang sudah berkembang dari turun temurun sampai terdengar di telinga saya gitu, dari kakek nenek lah itu. Kakek nenek juga dari atasnya juga gitu loh. Ini juga orang Belanda mengatakan bahwa itu sebetulnya harta gitu. Ada harta atau gimana ini? Makanya rumornya sudah berkembang seperti itu. Maka biasanya orang yang tempat yang banyak harta biasanya dijaga banyak makhluk astral kan gitu katanya. Ya menurut Gus Bro gimana Gus? Tolong penjelasannya Gus. Kalau saya lihat sih memang ini harta karun, bukan harta karun itu bukan hanya emas saja ya. Nah di sini harta karun ini mungkin ini adalah salah satu aset untuk desa ini atau untuk siapa gitu loh. Ini nanti menjadi suatu aset. Kenapa beliau ditugaskan untuk menjaga benar-benar di candi ini atau situs ini? Karena hal seperti itu, menjaga. Menjaga dan merawat gitu Gus Bro ya, dirawat. Iya. Sebenarnya mereka mungkin ada sesuatu yang dulu ada yang motong bambu atau motong itu karena dilihatkan oleh ular itu sebenarnya tidak untuk menakuti atau tidak untuk mengancam, tetapi hei aku di sini kalau ada minimal harus permisi hargai gitu. Saya hargai. Sebagai penjaga sini. Nah, kebetulan orang tidak tahu dengan itu akhirnya merasa suatu ketakutan, dengan ketakutan itu akan menjadi sugesti itu akhirnya jadi sakit atau entah apa di situ. Ini saya juga boleh bercerita ya Gus Bro ya, yang pernah terjadi pada warga sekitar. Itu tempatnya nggak di sini Gus Bro, memang dia lagi kesurupan di kalau dari sini tadi sekitar 300 meter ya dari arah jalan tadi itu, jalan desa. Itu kesurupan tiba-tiba di sana. Ya jalannya seperti ular gitu merangkak. Akhirnya sampai sini tuh sembuh. Tapi itu lecet pun enggak ini di sini enggak ada lecet, tapi merangkak. Tadi waktu perjalanan kan kelihatan sekali kan bahwa ada duri dan ada kerikil-kerikil tajam tadi itu. Ya menurut Gus Bro itu kira-kira apa, dari mana kira-kira penyebabnya? Ya ini kan supaya masyarakat sekitar lebih hati-hati gitu loh.
maksudnya? Ya itu tadi mungkin ada suatu peringatan. Kalau memang sini ada penjaganya, benar-benar ada penjaga gitu. ular gitu loh. Memang kan saya tadi lewat situ kan, memang itu ada penjaga di situ. Ada dua penjaga di situ. Itu pun menyambut. Kenapa saya tadi sempat berhenti atau sempat memang ada kontak batin dengan beliau yang menjaga. Saya di sini tidak untuk merusak atau untuk apa. Saya hanya permisi, beliau mengiyakan, silahkan. Itu aja. Simpel sebenarnya. Kalau memang ada sesuatu kegiatan di sini cukup kula nuwun atau permisi. Itu cukup. Oke, terima kasih Gus Bro. Mungkin barangkali ada satu hal lagi yang perlu disampaikan. Mungkin dari sahabat-sahabat Air Nusantara khususnya yang lebih mendekati di lokasi, dan juga sahabat-sahabat Gus Bro channel berbagi pengetahuan juga informasi tentang situs yang ada di sini yang masih terbengkelai situasi seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin ada satu kesan apa untuk kedepannya? Ya, sahabat Gus Bro dan sahabat AR Nusantara dimanapun Anda berada, kita sebagai anak cucu, tolonglah kita lestarikan atau kita jaga peninggalan sejarah zaman dahulu. Karena itu adalah bentuk dari abdi kita atau dari penghargaan kita pada para leluhur. Kalau tidak ada para leluhur, tidak akan ada kita. Tolong dilestarikan, dijaga situs-situs atau yang peninggalan para terdahulu atau para leluhur atau sejarah zaman dahulu. Itu saja sih pesannya beliau, itu hanya seperti itu aja. Tidak macam-macam, ini tidak disembah dan tidak. Beliau tidak ingin hal seperti itu. Tapi cukup dijaga, dilestarikan. Identitas bangsa juga kan sebetulnya Gus Bro ya. Iya, apalagi di tanah Trawulan ini kan. Iya, Trawulan ini. Banyak situs memang didominasi oleh situs-situs dari Kerajaan Majapahit Gus Bro ya. Oke, sahabat-sahabat Gus Bro channel dan Air Nusantara, ini kita sedikit penjelasan tentang situs di sini yang memang tadi menurut informasi dari Mas Gus Bro ini, lokasinya ini sebetulnya besar bangunannya dan dikelilingi oleh ular, dijaga oleh ular. Memang keberadaan situs ini hanya kelihatan permukaannya aja, memang yang 1 meter persegi kemarin sudah kita ukur, susunnya sudah agak nggak beraturan seperti ini. Ini letaknya posisi kalau kita tarik ke arah utara, di sana ada Candi Ringin Lawang, teman-teman. Jarak radius sekitar kira-kira 500 meter mungkin, segituan, 500-400 meter lah dari titik lokasi Candi Ringin Lawang hingga ke sini. Jadi ini posisinya di sini. Terus ke arah selatan sempat dari Air Nusantara juga kemarin explore, di sana juga sekitar 400 meter juga arah ke selatan. Banyak bangunan-bangunan sudah struktur bangun sudah nggak beraturan. Jadi batu batanya sudah nggak pada tempatnya, sudah berserakan. Ada tembikar kayak gerabah gitu, berukir juga itu udah pecah. Memang di sini tempat ini Gus ya, tempat apa ini ibadah ya. Mungkin kapan hari mungkin kalau bisa kita menguak lagi kira-kira ada apa di sini, mungkin area pemukimannya di mana kira-kira gitu. Kalau ini tempat ibadah berarti ada tempat pemukiman, gitu ya. Bisa dilihat dari sini Gus ya. Bisa ya. Yang saya rasakan lebih dominan ke, memang ada dulunya ada, kalau saya rasakan memang ada pemukiman. Hingga ada ya padat penduduk lah gitu. Padat ya. Iya. Jadi apa ya? Lah zaman dahulu kan rumah itu dari kayu, jadi tidak meninggalkan bekas atau meninggalkan apapun. Gitu loh. Jadi bangunan bagian atas sudah nggak kelihatan ya, bagian bawah aja gitu ya. Saja. Ini dulu kan memang ini kan dataran rendah. Nah, dengan mungkin ada
erupsi dari gunung ya, akhirnya yang menjadi tertimbun tanah gitu, atau tertimbun dari beberapa abad gitu Gus Bro ya, lalu. sampai seperti ini. Yeah. Iya Gus Bro, ini dulu juga ini juga kembali lagi sama nenek-nenek dulu. Setelah orang Belanda mungkin sekitar tahun 1965 itu juga sampai 1980-an lah, ada dari kalau dulu itu BP3 kalau nggak salah ya, bukan BPCB, itu pernah di sini mengukur area di sini, terus foto-foto juga diambil gitu loh, diambil juga. Cuman struktur bangunannya belum muncul seperti ini gitu. Ini kan terjadi erupsi kayak erosi gitu kan, hujan akhirnya kan muncul seperti ini gitu. Itu pernah, cuman nggak ada tembusan lagi gitu katanya. Jadi sempat ini dilihat oleh BPCB pada saat itu, cuman nggak dilakukan ekskavasi gitu. Jadi posisinya juga seperti ini Gus Bro ya. Mungkin yang lebih agresif ini apa? Selain ular Gus, mungkin ada lagi mungkin yang lebih agresif lagi. Kalau saya rasakan memang banyak di sini penghuninya memang banyak, tapi kan memang penjaganya itu ular itu yang berkuasa di tempat ini, memang ular itu gitu loh. Jadi ada apa-apa mungkin ular itu yang keluar dulu untuk mengasih peringatan atau apapun yang mungkin ada yang mau merusak ini atau mau yang mengambil sesuatu, itu akan beliau yang akan keluar dulu gitu loh. Itu beda dengan yang putri itu atau mungkin jelmaan dari putri itu apa ya, bisa dikatakan, maaf ini tidak boleh beliau tidak mau disebutkan gitu loh. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan. Cuman beliau memang sudah berpesan cantik gitu ya, banget gitu loh. Jadi ada pakaiannya memang kayak bangsawan. Beliau bukan biasa. Beliau luar biasa. Kalau aksesorisnya mungkin kelihatan kan dari kerajaan gitu, kelihatan ya sebagai dari kerajaan. Iya, tapi beliau tidak mau disebutkan. Iya. Nanti akan tahu dengan sendirinya, katanya seperti itu. Jadi kita kan tidak mau melanggar kode etik beliau betul. Gitu loh. Memang di sini ada putri atau beliau yang menuntun saya tadi, diajak keliling lah ini masa-masa zaman dahulu. Itu. Kalau mungkin dari pandangan saya memang ada salahnya, saya mohon maaf. Saya hanyalah manusia biasa, atau ada cara penjelasan saya tadi kurang berkenan, ya saya minta maaf, karena saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat melalui mata batin saya. Gitu. Betul memang Gus Bro, memang betul kalau Gus Bro mengatakan seperti itu. Memang di sana banyak bekas-bekas pemukiman itu kalau menurut saya sendiri. Karena saya sendiri juga bukan ahli arkeologi kan ya. Saya hanya sebatas ingin menjaga sebetulnya saya warisan dari leluhur. Warisan kan banyak sih ya, bukan hanya tanah atau apa, kayak budaya juga, terus situsnya, bangunannya itu loh, kita juga melestarikan situ. Memang banyak di sana, di arah ke utara. Kalau dari sini memang banyak Gus. Mungkin kapan-kapan beda ke sana. Sedikit penjelasan juga, ini ya masih kita mengacu pada nenek moyang itu, jalan mbah-mbah. Saya juga bilang bahwa dari arah utara sana itu masuk ke sini dulu ada seperti lubang. Itu sudah berpuluh tahun waktu penjajahan Belanda. Waktu bangsa kita menyerang di jalan besar tadi itu, sekitar dari sini kan kita kompas ke sana 200 meter ya. Itu udah jalan provinsi. Belanda lewat sana Gus Bro. Setelah menyerang, dia itu lari ke sini. Itu karena kebetulan juga dari kakek saya juga veteran, pernah bercerita. Tapi pendahulu dia, bangsa kita berjuang kan cukup lama kan, kita dijajah kan sampai berapa abad itu. Jadi larinya ke sini Gus Bro. Ada lubang dulu itu katanya. Atau itu lubang semacam gua. Itu kalau daya tampungnya sekitar kalau 10-15 itu nampung kok katanya. Itu nggak tahu kira-kira
itu lubang apa, bisa dilihat lagi Gus Bro, ya minta maaf. Kira-kira apa? Dari arah utara masuk ke sini, jadi nyerang dari selatan, langsung lari muter ke sini sembunyi katanya. Gitu. Bisa dijelaskan mungkin apa itu? Itu memang lubang buatan pada era-era Mojopahit atau memang para gerilyawan kita, bangsa kita berjuang membuat galian seperti itu. Karena ini lebih tinggi dulu nih Gus Bro. Menurut nenek saya juga lebih tinggi. Mungkin juga bisa 1 meter 2 meter karena kan alam, proses alam, jadi erosi dan lain-lain gitu ya Gus Bro. Bisa dijelaskan Gus Bro ya? Iya. Jadi kalau saya rasakan dari pandangan atau mata batin saya, itu era baru. Jadi itu memang dibuat kalau zaman penjajahan dulu, itu kan memang ada lubang rahasia atau untuk persembunyian saat penjajahan atau penyerangan atau apapun. Itu memang dibuat oleh era baru gitu. Era baru. Iya, memang difungsikan untuk tempat persembunyian. Itu yang saya lihat sih. Kalau ada salahnya ya mohon maaf. Dari di sini juga sumber airnya juga bagus Gus Bro. Orang banyak juga warga sekitar mengatakan, ada yang mengatakan ini namanya di sini sebetulnya lebih familiar lagi karena situsnya kan belum ada nama. Orang mengatakan di sini Pundung atau Podo, yang lebih akrabnya Pundung karena sesuatu tanah yang menggunung gitu loh. Akhirnya disebutnya Pundung. Ada yang mengatakan bahwa di sini dulu itu Sendang. Ini Gus Bro, ini Sendang itu semacam kayak petirtaan gitu loh. Petirtaan. Apa betul di sini memang tadi menyebutkan bahwa ada gemericik air kan gitu, ada gentong. Kalau petirtaan menurut kan ada kolam-kolam juga Gus Bro ya. Itu gimana Gus Bro coba? Iya, yang saya tadi jelaskan kan dari awal memang saat saya ritual atau meditasi tadi atau berdoa, saya mendengar ada gemericik air. Nah, mungkin memang di sini ada petirtaan. Tapi kalau memang untuk Sendang itu memang kayaknya beliau tidak menjelaskan gitu loh. Kalau memang untuk gemericik airnya memang diiyakan. Kalau memang kebanyakan kalau memang ada petirtaan mesti kan berhubungan dengan Sendang gitu loh. Tapi mungkin Sendangnya itu sudah hancur atau bagaimana, beliau tidak mau menjelaskan lebih jauh dari sana. Gitu. Nanti kalau memang ada terlalu jauh ke sana nanti iya. ya, ini juga. Betul. Oke sahabat Gus Bro dan sahabat Air Nusantara, cukup pada malam hari ini kita sudah kolaborasi dengan Gus Bro, Air Nusantara dengan Gus Bro. Sudah sudi untuk menjelaskan tentang ada apa di sini, bangunan apa di sini, mulai dari sejarahnya tadi hingga ke mistis-mistisnya, spiritualnya seperti apa. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Kita sudah terima kasih banyak pada malam hari ini. Terima kasih. Ya sahabat Gus Bro dan sahabat AR Nusantara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Tunggu video kami selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.